Dengan adanya polemiknya pada saat ini, saya sangat tertarik dengan paparan Pak Ustadz yang begitu secara gamblang masuk di akal dalam pikiran saya. Tapi setelah dengan ada kemajuan teknologi dengan adanya HP ini, saya pernah buka-buka di YouTube, bahkan buka di Facebook dan TikTok itu. Banyak ustadz pada saat ini hanya ponemen saja hanya terkenal. Banyak ustadz yang memamerkan harta-hartanya. Banyak ustadz yang saling caci maki. Tapi ada tidak sedikit pun ustadz yang memperjuangkan Islam secara kapah. Apa yang salahnya di Indonesia ini? Kenapa sampai saat itu banyak begitu ustadz-ustadz yang terkenal, bahkan profesor, doktor, insinyur, bahkan tidak pernah sedikit dalam hatinya bagaimana memperjuangkan Islam secara kapah yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Kan kita jangan sampai kita ikut Islam hanya setengah-setengah, kata Ustadz tadi. Bahkan mungkin dia lebih pintar daripada kita. Bahkan tetapi kenapa pada saat ini mereka tidak terbenak dalam hatinya bagaimana untuk memperjuangkan Islam secara kapah? Khilafah ditegakkan susah amat, ini bagaimana caranya? Makasih, berarti saya sudah mengerti bahwa Al-Quran itu bukan hanya setengah saya yang kita pelajari, tapi secara keseluruhan, secara gamblang. Itulah yang saya pikirkan, oh kalau gitu betul. Nah inilah yang saya sampaikan, mohon maaf pada kekurangannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu itu, ya, ilmu itu ada yang disebut dengan al-ilmun nafi'. Ada yang sebaliknya, al-ilmu ghairun nafi'. Jadi kalau kita lihat seseorang yang berilmu, itu terlihat dari gelarnya profesor, doktor, LC, MA, lulusan Al-Azhar, lulusan Mesir, dan seterusnya. Itu kan status-status itu yang membuat kita, oh berarti dia pasti kita sebutnya sahibul ilmi. Orang yang punya ilmu. Tapi ingat, ada ilmu al-ilmun nafi', ada al-ilmu ghairun nafi'. Ya, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, di situ dijelaskan perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara ilmu yang nafi dengan yang ghairi nafi adalah, kalau al ilmu nafi, al ilmu fil lisan wa fil qalb ma'an. Ilmunya di lisan dan juga di hatinya. Nah, sementara ilmu yang tidak nafi adalah al ilmu fil lisan la fil qalbi. Ilmunya di lisan tapi tidak di hatinya. Nah, ciri ilmu itu di hati bagaimana? Al-ilmu yusabbibul khasyah, yaitu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatul alim, hakikat seorang alim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan deskripsi tentang ulama yang diakuinya, yang diakui oleh Allah, yaitu ulama yang takut kepadanya. Bukan takut kepada presiden, bukan takut pada atasan, bukan takut pada jamaah, takut followernya hilang, takut jamaahnya kabur, takut sehingga dia lembek gitu kan. Takut pada pekerjaan, takut pekerjaannya hilang. Kalau dia secara terang-terangan Islam kafah, dipecat dia dari pekerjaannya. Kalau dia takut pekerjaannya, takut sama dunianya, takut sama istrinya, atau takut sama yang lain. Kalau orang yang kita sebut tadi sahibul ilmi, orang yang dia itu punya ilmu karena latar belakang pendidikannya adalah dia belajar fikih, belajar tafsir, belajar macam-macam fan ilmu, tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka kita katakan na'am huwa sahibul ilmi lakin ilmuhu ghairu nafi li nafsih atau bi nafsih. Betul, dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna ilmahu fi lisanihi la 'ala qalbi. Karena ilmunya itu di lisannya, bukan di hatinya. Seandainya ilmunya di hatinya, maka akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Kalau dia takutnya kepada Allah, berarti tidak takut pada apapun. Karena itu apa yang Allah perintahkan, dia kan
sampaikan. Nah, Allah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, total. Kata Imam Jalal As-Suyuti dalam tafsir lain, apa yang dimaksud dengan kafah? Fi jami'i syara'ihi. Maksud ke dalam Islam dengan melaksanakan seluruh jami', seluruh syariatnya. Takbir. Gitu ya. Ya, jadi tidak usah terlalu terlalu terlena dengan gelar macam-macam itu. Ya tinggal ilmunya bermanfaat atau tidak gitu kan. Ilmunya di hati atau hanya sekedar di lisannya saja.